Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hafia Fauzia dengan NIM 2106159 kelas D Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar teori bahasa. Yang pertama adalah hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi dalam ilmu komputer. Beberapa teori komputasi berasal dari rekayasa bahasa dan sistem, terutama yang berbasis matematika. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada pemecahan masalah melalui contoh-contoh ilustratif, konteks suatu konsep, dan hubungan yang definisi dan teorema yang ada dapat didefinisikan secara teori ilmu komputer dimulai di berbagai disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari jaringan syaraf, insinyur listrik mengembangkan saklar sebagai alat untuk merancang perangkat keras, ahli matematika mempelajari logika, dan ahli bahasa mempelajari tata bahasa alami. Otomata keadaan terbatas dan ekspresi reguler awan dikembangkan berdasarkan pemikiran jaringan syaraf dan sirkuit switching. Otomata keadaan terbatas adalah alat yang sangat berguna untuk merancang penganalisis leksikal yang berguna untuk mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Padahal teori bahasa merupakan ide mendengar dalam komputasi yang menjadi alat untuk mendefinisikan masalah. Ide dasarnya dimodelkan dengan simbol yang juga mewakili fungsionalitas komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih berorientasi untuk mengidentifikasi tata bahasa dan mampu mendefinisikan spesifikasi formal untuk tata bahasa itu. Jadi akhirnya kita dapat menentukan langkah-langkah algoritma dalam pemrosesan tata bahasa. Teori bahasa dan otomata dalam ilmu komputer. Sebuah teori hanya bermakna jika dapat membantu menemukan solusi yang optimal. Teori memberikan konsep dan prinsip yang membantu dalam memahami perilaku masalah yang berhubungan dengan teori. Bidang ilmu komputer mencakup berbagai topik ilmu dari desain mesin hingga pemrograman. Terlepas dari perbedaan ini, prinsip umum yang digunakan adalah sama untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar tersebut. Jika mengkonstruksikan suatu mesin otomata sebagai model abstrak dari komputer dan komputasi, model ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Meskipun model tersebut sederhana untuk diterapkan langsung kepada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh dari mempelajarinya adalah memberikan landasan untuk basis dari suatu pengembangan algoritma. Pendekatan ini juga diterapkan pada ilmu sains lainnya. Yang kedua adalah sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Pada tahun 1940-an, oleh Charles Babbage, Analytical Engine, programmer pertama yang ada Byron Context of Loveridge 1940, oleh John von Neumann, komputer pertama yang stored program. Pada tahun 1950-an ada Fortran Formula Translation. Pada tahun 1954 sampai 1957 oleh MBA oleh John Backus tentang array loop if statement. Lalu Cowboy Common Business Oriented Language pada tahun 1959 sampai 1960 di USDOD oleh Grace Hopper tentang record output informatik. Lalu ada Oligo 60 algoritme linguis pada tahun 1958 sampai 1960 oleh Structured Statement, Beginning and Box Type Declaration Recursion Passed by Value Parameter, Lisp atau Lisp Processor. Akhir 1950-an diimati oleh James McCarthy tentang fungsi dan garbage collection. Ada juga APL atau Programming Language akhir 1950-an di Harvard University dan MBA oleh K-Inversion Array dan Matrix. Pada tahun 1960 ada PL dari tahun 1963 sampai 1964 di MBA concurrency tentang concurrency
expression handling. Lalu ada Olgo 68 dari 1963 sampai 1968 tentang generative system orthogonal linguist. Lalu ada Snowball yaitu string oriented symbolic linguist awal 1960-an di Bell Labs oleh R. Griswold tentang string processing pattern matching. Lalu ada simulasi 67 dari awal 1965 sampai 1967 di Norwegia Computing Center oleh Kristen Nygaard dan Lee Johandal tentang simulasi classes. Ada Icebeam Pesterlanden tentang functional linguist murni. Lalu ada Basic 1963 Dartmouth College oleh John Kemeny dan Thomas Kuhn, bahasa internasional dan sederhana dan interaktif. Pada tahun 1970 ada Pascal dari 1971 oleh Nicole Speed, bahasa internasional sederhana dengan pertanyaan terstruktur. Lalu ada bahasa C 1972 Bell Labs dan Nis Ritchie, type system sederhana dan runtime environment. Lalu ada CLU dari 1974 sampai 1977 di MIT oleh Barbara Liskop, pendekatan konsisten untuk mekanisme abstraksi, data abstraction, control abstraction, dan expression handling. Lalu ada Euclid pada tahun 1976 sampai 1977 di University of Toronto tentang abstract data type program verification. Dan lalu ada Mesa 1976 sampai 1979 tentang Xerox Modular Facility Expression Handling Concurrency. Lalu ada 1990 ada pada tahun 1983 di DoD Abstract Data Types Concurrency. Lalu ada Modula 2 tahun 1982 oleh Niklaus Wirth tentang modula concurrent. Lalu ada Smalltalk pada 1980 Xerox Alike dan Ingal tentang A Complete Object Oriented Programming System. Lalu ada C++ 1980 Bell Labs Bridget Truth Classes Library. Lalu ada Scheme tahun 1975 sampai 1978 di MIT oleh Gerald Sussman dan Guy Steele, versi baru dari Libs. Lalu ada ML 1978 Edinburgh University Robin Milner tentang syntax and type checking similar to Pascal. Lalu ada Prolog 1972 sampai 1980 The Compiler Mathematical Logic. Pada tahun 1990-an ada Java 1995 Gosling, bahasa pertama yang dikeluarkan dengan API yang sudah dikembangkan. Lalu bahasa-bahasa scripting seperti TCL, JavaScript, VBS Script, Python, dan PHP. Lalu pada tahun 2000-an sampai sekarang ada Net Framework yang dikembangkan oleh Microsoft. Mono yang diadopsi Net Framework awalnya dikembangkan pada platform Linux. Lalu yang terakhir ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal, translator. Yang pertama, translator. Suatu pemrograman mengambil input sebuah pemrograman yang ditulis pada satu bahasa pemrograman source language ke dalam bahasa lain di objek on target language. Proses komputasi yang dibutuhkan translator. Ada 3 bahasa mesin adalah bentuk bahasa yang terendah dari komputer. Lalu ada bahasa mesin tidak lebih dari urutan bit 0 sampai 1. Lalu ada instruksi dalam bahasa mesin dapat dibentuk menjadi sebuah mikrokode dan user tidak memahami bahasa sistem. Lalu jenis translator ada assembler source code. Bahasa assembler object code adalah bahasa mesin. Lalu ada compiler source code. Bahasa high level object code adalah bahasa mesin source code dan data diproses terpisah. Lalu interpreter
interpreter tidak menghasilkan bentuk objek kode. Hasil translasinya dalam bentuk internal di mana source code harus selalu ada.